meminta pendapat kalian seperti apa keyakinan kelas yang mau kalian sampaikan khususnya pada mata pelajaran sosiologi supaya sistem belajar kita, Ibu memberi materi, menyampaikan materi dengan mudah dan dengan nyaman, kalian pun menerima materi tersebut dengan senang hati sehingga kalian bisa mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan kalian. Nah, untuk keyakinan kelas ini, sistemnya kalian berikan pendapat kalian. Enaknya jam pelajaran sosiologi itu yang seperti apa? Belajar yang menyenangkan menurut kalian itu yang seperti apa? Nah, disinilah saatnya kalian menyampaikan pendapat kalian. Nah, dari pendapat itu nanti kita akan sharing. Gini loh Bu yang enak, gini loh Bu yang enak dalam belajar sosiologi. Nah, silakan kalian sampaikan pendapat kalian tersebut dalam kalimat positif. Jadi kalau dalam kalimat positif itu artinya apa? Tidak ada kata tidak. Misalnya, saya tidak terlambat. Nah, itu dilarang untuk keyakinan kelas. Berarti kalimat positifnya seperti apa? Saya datang sebelum jam 7.30. Nah, pas belajar sosiologi gimana? Saya akan mengumpulkan tugas tepat pada waktu. Paham ya? Nah, silakan isi keyakinan kelas kalian nanti di sini di stick note ini boleh lebih dari satu. Nah, nanti dari stick note ini silakan kalian tempel ke depan. Sepas selesai silakan ditempel. Oke, paham? Paham, Bu, bagikan stick note-nya. Silakan ditulis. Ingat ya, yang kalimat positif. Siapa yang selesai, silakan ditempel di papan tulis. Nanti kita bahas bersama-sama. Gak usah takut, sampaikan semuanya yang berhubungan supaya kalian enak untuk menerima pembelajaran sosiologi, nyambung dan tidak tegang. Ini kan iya. Oke, gimana udah selesai kan membuat keyakinan kelasnya? Selesai. Silakan ditempel yang estetik di papan tulis, jangan berserak-serak. Oke, silakan. Osiko. Oke, kalau sudah semua, perwakilan satu orang silahkan dibaca ke depan. Siapa? Ibu tunjuk atau maju sendiri? Oke, kalau ibu tunjuk Yunita. Lanjut. Ambil satu tunjuk. Bacakan. Saya sangat senang penjelasan pembelajaran menggunakan alat
dan fokus. Oke, berarti artinya apa? Jangan ditulis lagi. Artinya apa? Menurut salah satu siswa atau salah satu teman kalian menginginkan pembelajarannya dengan menggunakan media infografis. Itu ya. Keyakinan yang pertama. Berikutnya silahkan tulis. Bacakan tulis. Masuk tepat waktu, mengumpulkan tugas tidak terlambat, belajar sambil refreshing diri, belajar in fokus, belajar dengan santai. Belajar dengan santai, menggunakan in fokus, tugas tepat waktu, dan masuk tepat waktu. Ini keyakinan yang kalian buat. Berarti ini yang kalian inginkan. Berikutnya, Marjulis. Belajar sosiologi dengan cara santai, serius, tapi ada dengan cara bercanda-canda dan tertawa. Lebih enaknya belajar menggunakan media infocus. Semuanya ada 3 orang ya. Hingga media fokus, belajar dengan santai. Jadi kesannya fokus itu membuat kalian nyaman gitu. Iya, Bu. Oke. Berikutnya Dirgantara. Ini aspirasi kalian loh. Aspirasi kalian menginginkan kelas itu seperti ini. Saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu dan harus belajar lebih giat lagi. Oke, keyakinan kelasnya tugas dikerjakan tepat waktu supaya semangat belajar tetap ada sehingga dia akan lebih giat dalam belajar. Berikutnya, Maulana. Saya senang mendengarkan penjelasan yang menggunakan alat dan fokus. Oke, keyakinan kelas berikutnya masih dengan media pembelajaran. Kemudian Ririn. Yang banyak Ririn. Nah, kita punya dia sendiri. Saya suka metode pembelajaran yang belajar melewati buku dan guru menjelaskan dengan seksama, walaupun sedikit tetapi mudah untuk dipahami dan mudah belajar juga dengan menggunakan infokus itu lebih mudah untuk dipahami. Oke. Berikutnya Sabila. Semangat, Bu. Semangat. Gimana kira-kira semangat tuh? Ya, seperti apa kira-kira semangat tuh? Singkat dan sangat padat. Berarti semangat itu apapun kondisinya harus tetap semangat. Asal selanjutnya. Tulis satu sel. Bacakan sel. Memberikan penjelasan yang lengkap tentang materi yang ingin disampaikan sebelum memberi tugas. Oke, silahkan. Lempar lagi. Wendy. Saya mengumpulkan tugas tepat waktu dan saya senang pelajaran penjelasan menggunakan alat infokus. Oke. Nah, inilah hasil dari keyakinan kelas yang sudah kalian sampaikan. Nah, keyakinan kelas ini harus dan wajib kalian patuhi. Kenapa? Karena inilah yang kalian inginkan. Seperti ini yang kalian inginkan. Kondisi kelas yang seperti
seperti inilah yang kalian inginkan. Kalau terjadi pelanggaran gimana, Bu? Nah, kira-kira gimana kalau terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas? Kalian dengan senang hati menerima sanksi. konsekuensi, bukan sanksi lagi. Kalau sanksi itu berarti hukuman. Kalau konsekuensi dia bukan berupa hukuman. Jadi konsekuensi dari pelanggaran tersebut akan kalian tebus, akan kalian bayar. Bayar itu dalam arti kata apa konsekuensinya? Misalnya kalau terlambat mengumpulkan tugas, konsekuensinya akan mendapat tugas tambahan. Kenapa alasannya? Kenapa bisa terlambat mengumpulkan tugas? Apa penyebabnya? Kalian sampaikan pada saat mengumpulkan pendapat terlambat tersebut. Paham ya? Nah, kalau paham atau keyakinan kelas ini berlaku selama 1 semester pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, terima kasih untuk hari ini. Sudah dengan senang hati menyampaikan aspirasi supaya kelas kita bisa lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dan seterusnya. Nah, biar sedikit aktif ya Bapak Ibu ya. Bisakah Bapak Ibu mengisi kolom yang masih kosong? Nilai kebajikan apa yang disampaikan melalui peraturan yang ada di sebelah kiri atau kolom yang sebelah kiri? Saya contohkan. Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa? Ingat, nilai kebajikan itu universal. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, itu contoh yang pertama. Yang berikutnya silakan Bapak Ibu nanti kita diskusi saja jawabannya. Boleh browsing, silahkan. Yang kedua, dilarang mengganggu orang. Saling menghargai. Gimana kamu bilang? Saling menghargai. Saling menghargai. Ada lagi? Yang ketiga, hadir di sekolah. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Tertib. Dilarang merokok. Kesehatan. Gunakan masker. Kesehatan dan ada satu lagi biasanya keselamatan. Kemudian berjalan di kelas itu dan di koridor maksudnya di koridor kelas maksudnya ketertiban. Nah, kita sudah punya jawaban masing-masing. Coba kita cek ya Bapak Ibu ya dari jawaban tadi. Bertanggung jawab. Nah, inilah jawabannya. Menghormati. Yang pertama tanggung jawab. Yang kedua saling menghormati. Hadir 15 menit itu sebelum pelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu keamanan dan saling hormat. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain atau empati. Dilarang merokok, kesehatan dan menghormati orang lain. Kenapa menghormati orang lain? Karena bahaya dari asap rokok. Kemudian gunakan masker, kesehatan dan keamanan, dan berjalan di koridor itu adalah keamanan atau keselamatan. Nah, inilah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari nilai kebajikan ini kita baru bisa menentukan keyakinan kelas. Dari keyakinan itu baru turun ke peraturan kelas. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Segitiga biru. Ya, gendum segitiga biru. Kita bikin kue tuh, Bu.